nazar dalam pencapresan. Pencapresan dari kata capres, calon presiden. Sebelum membahas topik ini, kita perlu menegaskan terlebih dahulu bahwa pembahasan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menentang pencalonan seseorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden di pemilihan umum yang akan datang. Topik ini dipilih semata-mata untuk menjaga keimanan kita sehubungan dengan maraknya respon masyarakat terhadap munculnya pagar nazar pemilu. Ada pagar nazar pemilu, dalam satu hari saja itu sudah puluhan ribu yang mengikutinya, yang komentar di situ, dan komentarnya macam-macam. Saya khawatir jangan-jangan ini nazarnya ini ada yang salah, ada yang tidak pada tempatnya, ya. Oleh karena itu saya mengusulkan pagi ini membahas tentang nazar. Nah, setelah pembahasan ini kita berharap kita bisa mengambil posisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keimanan dan tidak ikut-ikutan saja. Ya. Ada orang nazar, kita jangan lalu terus aku dukungnya kayak seperti apa, lalu ikut-ikut nazar. Nggak usah ikut-ikutan. Pegang dulu prinsip. Kalau sesuai dengan prinsip boleh dilakukan, kalau tidak sesuai dengan prinsip jangan dilakukan. Pertama-tama saya ingin menyebutkan dulu pengertian nazar. Nazar itu janji, ya. Jadi inti dari nazar itu janji. Janji apa? Untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ada unsur mendekatkan diri kepada Allah. Jadi janji untuk berbuat sesuatu yang sesuatu itu bisa membuat kita dekat dengan Allah, misalnya puasa, sholat, baca tasbih, dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, baik janji itu dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi, misalnya terkaburnya suatu harapan atau cita-cita. Ini biasanya para siswa dan mahasiswa itu suka nazar. Aku kalau lulus ujian, aku akan bikin syukuran. Aku kalau lulus ujian, aku akan mentraktir kamu, misalnya begitu. Itu nazar, ya. Karena nazar yang dikaitkan dengan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Nah, mentraktir teman untuk makan itu kan baik. Kalau diniati untuk mendekatkan diri kepada Allah, memberi makan itu kan sedekah. Nah, sedekah dijanjikan akan dilakukan dengan syarat yang digunakan untuk syarat untuk melakukan, mohon maaf saya ulang. Jadi akan melakukan kebaikan kalau sesuatu yang diinginkan itu tercapai. Nah, saat ini kan ada pencapresan. Nah, pencapresan itu ada yang pro, ada kontra terhadap salah satu capres. Bisa dua-duanya, misalnya kalau capres yang saya jagokan jadi, saya akan beriktikaf di masjid. Misalnya begitu. Atau sebaliknya, kalau sampai capres yang lain itu yang jadi, saya akan melakukan apa dan sebagainya. Nah, itu jadi bisa dengan syarat yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang buruk. Contoh di dalam Al-Quran itu diucapkan oleh neneknya Nabi Isa. Neneknya Nabi Isa itu bernama Hannah. Suaminya namanya Imron. Nah, karena surat ini ada bagian yang menceritakan tentang Ibu Hannah yang istrinya Imron. Ibu Hannah itu mempunyai nazar tentang anaknya. Nah, cerita itu membuat dinamakannya surat ini dengan surat Ali Imron. Ali itu bukan Ali, ya, tapi Ali. Ali yang artinya keluarga Imron. Istri Imron yang namanya Hannah itu mengatakan begini,
idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ketika berkata istri Imran, kata-katanya begini, Rabbi, wahai Tuhanku, ini nazartu, saya bernazar. Ya, ini kata-kata nazarnya disebutkan di sini. Ini nazartu laka, sungguh aku bernazar untukmu. Ma fi batni, tentang apa yang ada di dalam perutku. Waktu itu beliau sedang hamil. Ya, sedang hamil, nazarnya apa? Muharraron, kalau nanti anak ini lahir sehat, saya akan merdekakan dia. Nah ini kalau dikatakan merdeka ini, kita mesti lihat budaya saat itu. Nggak usah budaya saat itu, kita zaman kecil kita saja dulu, waktu ekonomi masih belum baik, itu kan kalau orang punya anak, banyak orang tua yang menganggap ini yang bisa membantu aku untuk mengerjakan sehari-hari, sehingga kakek-kakek nenek-nenek kita itu terutama kalau punya anak langsung diajak ikut bantu masak, belanja diajak supaya nanti lain kali dia bisa disuruh belanja sendiri. Bapak-bapak juga begitu, ke sawah diajak, ayo bantu aku dan sebagainya. Nah, konteks yang seperti itu berarti kalau punya anak itu dipekerjakan, bahasa kasarnya dalam tanda kutip dipekerjakan. Nah, Ibu Hannah ini bernadar, anakku nanti akan aku bebaskan, aku tidak akan menyuruh apa-apa. 100% saya persilakan anak itu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, waktu itu sudah ada tradisi, kalau namanya seseorang mengabdi kepada Allah itu tinggal di masjid. Masjid itu tempat sujud. Jadi apakah mereka menyebutnya sinagog atau apa, tapi itu tempat sujud kepada Allah, tempat sembahyang. Nah, tradisinya saat itu seseorang yang dimerdekakan itu tidak akan disuruh apa-apa untuk membantu orang tua, tapi disuruh mengabdi kepada Allah, tinggal di masjid untuk bersih-bersih masjid. Waktu itu bersih-bersih masjid itu pekerjaan yang mulia, yang dihormati. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu dua orang yang ditugasi untuk bersih-bersih masjid. Jadi bersih-bersih masjid itu tugasnya para nabi. Tapi sekarang bersih-bersih masjid itu ditugaskan kepada seseorang, pada orang-orang yang gajinya terlalu kecil, dan itu orangnya karena gajinya kecil menjadi miskin, lalu kurang dihormati. Itu terbalik ya, seharusnya orang-orang yang mengurus masjid itu terhormat. Terus Ibu Hannah mengatakan, fataqabbal minni, terimalah persembahanku dariku, itu persembahan ini dariku, innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Tapi ternyata ketika dia melahirkan, anaknya perempuan, dan saat itu tidak ada perempuan mengabdi di masjid, itu nggak ada. Maka dia mengatakan, Rabbi inni wada'atuha untha, Tuhan, ternyata yang aku lahirkan ini perempuan. Coba kita perhatikan, di nazarnya ini kan tidak menyebut laki atau perempuan. Pokoknya anak yang ada di dalam perutku. Nah, maka Allah menjawab, Allah tahu yang lahir itu bukan laki-laki, bahwa itu perempuan. Allah tahu, tapi nazarmu harus dilaksanakan. Nah, ini artinya kalau ada seseorang bernazar melakukan suatu kebaikan, maka tidak boleh tidak dia harus melaksanakannya, menjadi wajib. Ya. Jadi yang dinazarkan itu sesuatu yang kebaikan, tetapi bukan kewajiban. Maka kalau itu dinyatakan, maka menjadi wajib. Kayak iktikaf itu kan tidak wajib, tapi kalau orang nazar, aku mau iktikaf di Masjid Istiqlal kalau aku lulus ujian. Nah, itu begitu lulus harus dilaksanakan iktikaf itu. Nah, itu menjadi wajib.
Terus akhirnya Ibu Imran ini, Ibu Hannah, melaksanakan perintah itu, dan Maryam dipersilahkan tinggal di masjid, tapi karena dia perempuan maka dia dikasih tugas-tugas yang tidak bercampur dengan laki-laki, dan ruangannya pun ruangan khusus untuk wanita, terutama untuk dia, yang dalam ceritanya itu Nabi Zakaria. Masjid itu yang mengapalai Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam, pamannya anaknya Hannah tadi. Karena itu pamannya, maka dia bebas keluar masuk ke kamar itu. Ternyata ketika Nabi Zakaria mengantar makanan untuk Maryam, anaknya Bu Hannah ini, loh kok sudah ada makanan? Makanannya berupa buah-buahan yang tidak musimnya. Dia tanya, dari mana ini kamu Maryam? Dia bilang, dari Allah. Jadi dia terheran-heran, kok ada anak kecil semacam ini dilayani oleh Allah sampai makanannya diantar ke kamarnya. Baik, kita menekankan pada nazarnya. Bagaimana hukumnya membuat nazar atau mengucapkan nazar? Jadi yang kita bahas nanti ada hukum membuat nazar, dan satu lagi hukum melaksanakan nazar. Kali ini tentang membuat nazar. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum membuat nazar. Di antara mereka ada yang mengatakan mubah. Mubah itu boleh-boleh aja, tidak dilarang dan tidak dianjurkan. Ada mengatakan makruh. Makruh itu tidak disukai. Kalau istilah fikih, kalau tidak dijalani lebih baik daripada dijalani. Ada mengatakan haram, karena Rasulullah melarang. Nah, lalu kita pahami sekarang, loh, Nabi Muhammad melarang, tapi itu Ibu Imran, Ibu Hannah, istrinya Pak Imran tadi, bernazar dan harus dilaksanakan. Berarti boleh dong. Nah, itu jadi kalau kita merujuk contohnya seperti istrinya Imran, ya boleh. Tapi kalau contohnya yang lain, tidak boleh. Nah, berarti boleh atau tidak itu tergantung apa yang dinazarkan. Tapi Rasulullah melarang. Ya, larangannya begini. La tanziru fa innan nadra la yughni minal qadari syai'ah. Kalian jangan bernazar, karena nazar itu tidak menjamin kekuasaan Allah sama sekali. Ini seringkali dulu waktu kita masih kecil, ini obrolan di antara anak-anak kecil di waktu saya dulu. Kalau kamu kepingin lulus, nazarin. Nazar, kalau aku lulus, aku mau puasa 3 hari misalnya. Aku mau puasa 3 hari. Jadi kamu menjanjikan kepada Allah akan melakukan puasa sunnah kalau kamu lulus, supaya Allah mengabulkan. Ini dilarang oleh Nabi. Itu kamu kan seperti mendikte Allah. Seperti mendikte Allah. Nazarmu itu tidak akan mengubah keputusan Allah. Apakah lulus atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Bu, kamu mau nazar kayak apa itu nggak ada hubungannya. Kalau diniatkan seperti kami dulu masih anak-anak, itu kan seolah-olah itu kita tuh menjanjikan Allah kayak kita janji kepada anak kecil lah. Kalau kamu lulus, aku beliin sepeda. Kalau kamu lulus, aku beliin sepeda. Jadi itu supaya anak itu rajin belajar, nanti lulus. Nah, kalau kita ngomongnya dengan Allah, Tuhan, kalau engkau memenangkan capres fulan, saya akan puasa. Kok kamu menganggap Allah seperti anak kecil, didorong-dorong untuk meloloskan capres kita, begitu? Makanya itu tidak baik. Karena apa? Mendikte Allah atau menganggap Allah itu akan menuruti kita kalau kita berbuat sesuatu yang baik.
Nggak usah. Kalau kita mau berbuat baik aja. Nggak usah pakai syarat. Ya, nggak usah pakai syarat. Karena ini Rasulullah mengatakan, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Orang yang bernazar itu, dia itu bernazar melakukan sesuatu, tapi dia tuh bakhil, kikir. Nah, ini kalau contohnya duit misalnya. Misalnya tadi Mbak Yul kalau panggil Bu Mia kan Mi, nanti kalau aku lulus aku traktir kamu. Ini berarti ucapan orang yang kikir. Jadi tidak mau mentraktir kalau tidak lulus. Jadi hanya mau mentraktir kalau lulus. Nah, ini kikirnya kepada Allah. Aku mau sholat atau aku mau sedekah kalau Allah meloloskan capresku. Nah, ini kalau kita tangkap dari segi etika, ya, kurang ajar ini kepada Allah. Nah, oleh karena itu nggak usah nadar-nadaran. Kalau ada si tagar nadar pemilu, nggak usah ikut-ikutan, ya, nggak usah ikut-ikutan. Nah, terus itu tadi hukum membuat nadar. Sekarang bagaimana hukum melaksanakannya? Ada kalanya melaksanakan itu wajib, ada kalanya haram, ada kalanya mubah. Melaksanakan nazar itu wajib bila yang dijanjikan itu merupakan perbuatan baik yang bukan wajib, tapi sunnah. Ini saya kasih contoh yang wajib dulu. Kalau aku nanti, kalau misalnya capresku ini jadi terpilih, saya akan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Enggak kepake itu bukan nazar. Karena nazar atau tidak, kita tuh sudah wajib puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi itu tidak berlaku. Nah, karena nggak berlaku, ya tetap aja harus puasa, tetapi tidak ada hubungannya dengan nazar. Nazarnya batal. Ya. Nah, yang boleh itu, yang harus dilaksanakan, kalau misalnya, kalau capresku jadi, aku akan puasa hari Senin, gitu. Nah, itu, puasa hari Senin itu kan sunnah. Nah, puasa sunnah itu kalau misalnya capresnya jadi, dia wajib melakukan itu. Ya, wajib melakukan itu. Tidak boleh tidak. Nah, misalnya ada yang bernazar, saya akan mewakafkan tanah saya 1000 meter persegi untuk dibangun masjid jika capres fulan menang. Nah, ini kalau nanti jadi menang, wajib dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Ya. Terus kalau ada orang yang menimpali nazar itu, wah bagus. Kalau begitu nanti akan ada 1000 meter persegi yang diwakafkan. Aku arsitek, aku bernazar akan membuat desain masjid itu gratis. Nah, kalau memang itu diucapkan, ya menjadi wajib dilaksanakan. Ya. Tapi tetap sebaiknya tidak usah pakai nazar, karena itu satu seperti mendikte Allah, yang kedua itu indikasi kikir, tidak mau mewakafkan tanah itu kalau cita-citanya tidak terlaksana. Nah, kalau sudah terlanjur mengatakan itu, harus dilaksanakan seperti disebutkan oleh Allah, tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Ini konteksnya di musim haji. Ya, hendaklah mereka itu menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Ini sebenarnya kotoran yang ada pada mereka. Kotoran itu bisa kotoran fisik berupa najis, bisa non fisik berupa dosa-dosa. Nah, poinnya di berikutnya ini, wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka melaksanakan nazar mereka. Ini perintah, berarti ini wajib. Ya. Wal yatawafu bil baitil atiq, ini konteksnya haji, supaya mereka melaksanakan tawaf juga di waktu haji itu. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum haram dilaksanakan. Oh, nazar yang haram itu bagaimana?
melaksanakan nazar itu haram bila perbuatan yang dinazarkan itu termasuk yang haram, yaitu yang dilarang oleh Allah. Misalnya begini, kalau capres fulan menang, aku akan traktir 10 orang untuk minum bir, semuanya saya bayarin. Nah, nazar kok sesuatu yang haram, nggak boleh dilaksanakan meskipun itu nazar. Lu ini kan nazar harus aku laksanakan. Tidak, karena perbuatan yang dijanjikan itu tidak membuat dia dekat dengan Allah, tetapi malah jauh. Nah, dasarnya Rasulullah mengatakan, man nadhara ayyuti'a Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar akan melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, ketaatan kepada Allah berarti perbuatan yang baik, maka dia harus melaksanakan ketaatan itu, laksanakan. Tapi sebaliknya, wa man nadhara ayya'si Allah fala ya'sihi. Kalau seseorang itu nazar akan melakukan maksiat, akan melanggar ketentuan Allah, jangan melakukan pelanggaran. Artinya jangan dilaksanakan. Ya, haram. Ada yang mubah. Mubah itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Yaitu bila isi nazar itu adalah perbuatan yang mubah. Misalnya begini, kalau aku nanti misalnya dapat gajian hari ini, aku mau sholat, nanti malam aku mau tidur di rumah. Tidur itu perbuatan yang mubah. Maka yang mubah itu tidak berubah menjadi wajib. Mubah tetap mubah. Ya. Misalnya ini di dalam tagar itu ada yang mengatakan begini, saya akan mengayuh sepeda dari ini darinya saya lupa ini. Ini misalnya dari Blok M ke Monas. Jika capres fulan menang. Ini bukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Tadi kan yang namanya nazar itu, kalau perbuatan yang dijanjikan itu adalah perbuatan yang membuat makin dekat dengan Allah. Bersepeda itu tidak membuat dekat dengan Allah. Maka kalau misalnya capresnya yang menang, dia tidak harus melaksanakan. Ya, tidak harus melaksanakan. Aku nazar, nanti siang aku mau makan siang. Wah, enggak berlaku. Ya. Ini ada contoh di waktu Nabi Muhammad SAW, waktu itu beliau sedang khutbah. Ketika sedang khutbah, ada orang Badui. Orang Badui itu orang yang hidupnya tidak di kota, tetapi di padang pasir, nomad, pindah-pindah, karena mereka pekerjaannya menggembala kambing. Mereka mencari rumput. Kalau ada rumput, mereka bikin kemah di situ. Terus nanti kalau rumputnya habis, cari tempat lain yang ada rumputnya, dia berkemah itu. Ya, mereka nggak sempat sekolah. Ya, jadi artinya kurang pendidikan. Nah, Rasulullah waktu khutbah melihat ada orang Badui ini berjemur. Terus Nabi Muhammad bilang, ngapain kamu berjemur di situ? Terus dia menjawab, nazartu ya Rasulullah, Allah azala fi syamsi hatta tafrugh. Aku bernazar, aku tidak akan bergeser dari tempat ini sampai matahari tenggelam. Nazar kok seperti itu? Rasulullah bilang, laisa hadza nadhran. Nazar itu tidak begini. Innaman nadhru ma butughiya bihi wajhullah. Nazar itu untuk melakukan sesuatu yang mencari ridha Allah. Berjemur nggak ada urusannya, malah bisa haram. Kalau panasnya matahari itu sampai menyengat sekali, itu bisa menyakiti diri. Kalau menyakiti diri haram. Jadi berjemur itu kalau menyakiti diri menjadi haram, tapi kalau tidak menyakiti diri itu mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya. Ya udah, nggak usah dijalani aja. Nah, terus berikutnya, sebenarnya nazar itu sama dengan janji.
Oleh karena itu seorang yang beriman harus melaksanakan janjinya. Kita masih ingat bahwa tanda-tanda orang munafik itu setidaknya ada 3. Ketika berbicara bohong, ketika berjanji dia mengingkari, ketika dia diberi amanah dia tidak melaksanakan. Itu indikasi orang munafik. Nah, kalau ada orang nadar kemudian dia tidak melaksanakan, sama dengan orang janji tidak melaksanakan. Itu tanda kemunafikan. Ya. Jadi memenuhi nadar itu harus dilaksanakan kalau itu memang baik seperti yang kita bahas tadi. Seperti firman Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Karena saat itu memang banyak orang yang suka melakukan nadar, maka orang yang melaksanakan janjinya itu baik, ya. Mereka itu memenuhi nadar mereka dan mereka takut kalau nanti tersiksa di hari kiamat. Nah, orang yang bernadar itu kemudian dia ternyata tidak mampu melaksanakan. Misalnya begini, kalau capres fulan menang, aku akan pergi haji, aku akan berangkat haji. Terus ternyata setelah si fulan menang, dia nggak punya duit yang cukup. Ya, mungkin pada waktu dia bernadar ada duit, tapi pemilu kan belum berjalan, dia melakukan kesalahan dalam berbisnis sehingga dia didenda. Denda itu membuat dia duitnya habis, nggak punya duit lagi untuk pergi haji. Nah, bagaimana? Nah, kalau seseorang itu sudah berjanji, sudah nazar melaksanakan sesuatu yang baik, kok kemudian dia tidak mampu melaksanakannya, dia harus menebus. Tebusannya sama dengan orang yang mengingkari janji. Nah, ini untuk yang bukan nazar, sebenarnya janji itu juga harus dilaksanakan. Kalau ada orang berjanji tidak memenuhi, dia harus membayar tebusan. Ini banyak orang yang suka berjanji begitu, ya. Saya pernah dengar ada seorang teman bilang, wah, aku kalau disebut nama pamanku itu aku ingat terus sampai sekarang. Padahal dia sudah tua itu. Kenapa? Dulu waktu aku kecil, dia janjiin kalau aku naik kelas, dia mau beliin aku sepeda. Sampai aku perguruan tinggi, sampai sekarang tidak pernah dibelikan sepeda. Dendamnya masih ada. Ya. Jadi itu apa? Dia janji tidak melaksanakan. Itu indikasi kemunafikan. Nah, kalau kita misalnya terpaksa tidak bisa melaksanakan janji itu, kita harus membayar denda. Dendanya apa? Rasulullah mengatakan, man nadhara nadhran wa lam yusammihi fa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Wa man nadhara nadhran lam yutiqhu fa kaffaratuhu kaffaratu yamin. Siapa yang bernadar, kemudian dia tidak menyebutkan nadarnya itu apa, ya karena tidak sebutkan dia kan tidak bisa melaksanakan apa-apa. Kalau capres fulan menang, aku bernadar. Nadar apa? Tapi dia sudah bilang bernadar, berarti dia berjanji. Jadi gajinya kosong, itu amplop kosong. Atau dia bernadar lalu dia tidak mampu melaksanakannya, maka kafaratuhu, tebusannya adalah kafaratu yamin, tebusan seperti orang yang mengingkari janji. Janjinya apa? Nah, janji itu disebutkan di dalam Al-Quran. Denda yang harus dipenuhi oleh orang yang tidak melaksanakan nazar atau tidak melaksanakan janji adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak ini berarti Allah itu memang mendorong kita untuk menghilangkan perbudakan. Caranya, kalau ada orang melakukan pelanggaran, bebaskan budak. Atau sopan santun, atau untuk memperbaiki perilaku. Kalau melakukan pelanggaran, hukumannya memerdekakan budak. Atau kalau misalnya dia itu kepingin mendekatkan diri dengan Allah, dia bisa bersedekah dengan cara memerdekakan budak. Jadi memerdekakan budak itu
bisa digunakan oleh Allah untuk mendidik orang-orang supaya tidak mengeksploitasi orang lain dan memperbaiki akhlaknya. Nah, tebusannya orang yang tidak bisa melaksanakan nazar dan atau janji itu adalah memberi makan atau pakaian kepada 10 miskin. Kalau tidak bisa, memerdekakan budak. Kalau nggak bisa gimana? Puasa 3 hari berturut-turut. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul aiman. Allah tidak menganggap janjimu jika janjimu itu hanya kelatahan saja. Itu kan suka ada orang latah. Bener sumpah kok dilatahkan. Janganlah, karena itu kalau dilanggar itu harus membayar tebusan. Nah, kalau itu sudah latah, sudah tidak dianggap sumpah, jadi tidak bisa dipercaya orang itu. Ya. Orang yang suka sedikit sumpah, nggak usah dipercaya aja. Itu nggak ada artinya. Tapi yang dihitung oleh Allah adalah janji yang betul-betul dari hati. Nah, kalau ada orang yang berjanji tidak bisa melaksanakan, maka fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum. Dendanya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kalian makan. Nah, kalau kalian makan pakai beras yang harganya 14.000 per liter, ya harus itu. Jangan dibelikan yang 8.000. Atau memberi pakaian kepada mereka. Au tahrir raqabah, atau memerdekakan budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak bisa mendapatkan makanan, pakaian atau budak, maka dia wajib puasa 3 hari. Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Itulah denda sumpah yang kalian ingkari. Wahfadzu aimanakum, jagalah janjimu, ya, karena menepati janji itu akan membangun reputasi baik bagi seseorang. Orang yang mengingkari janji sekali saja, reputasinya itu sudah hancur. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah memberi penjelasan tentang ayat-ayatnya agar kalian itu bersyukur. Jadi orang yang nazar itu berarti berjanji kepada Allah. Kalau dia tidak bisa melaksanakan nazarnya, dia harus menebus atau didenda. Dendanya itu urut-urutan prioritas, bukan pilihan. Prioritasnya adalah memberi makan atau pakaian kepada orang miskin. Pertama, kedua memerdekakan budak. Yang kedua ini jelas sekarang tidak ada. Terus kalau itu tidak bisa dilaksanakan karena duitnya nggak ada atau ya biasanya karena tidak mampu, ya, maka puasa 3 hari berturut-turut. Nah, pesan Allah, jangan pernah mengingkari janji. Nah, karena kita itu tidak boleh mengingkari janji, kita jangan gampang-gampang bikin janji. Mentang-mentang ini ada pemilu, orang-orang itu suka getem-getem, kepengen si A menang, si A, si B jangan menang dan sebagainya, terus pakai nazar. Gak usah. Udah, serahkan saja kepada Allah mana yang nanti diputuskan oleh Allah. Kita berusaha, mungkin kita berusaha si fulan menang, tapi nanti jadinya siapa? Serahkan kepada Allah. Kalau yang jadi itu orang yang membangun keadilan untuk negara, alhamdulillah. Tapi kalau yang jadi itu nanti orang yang merusak keadilan, nanti Allah akan mempunyai mekanisme, ya, seperti misalnya air itu kalau di dalam kolam itu akan tenang kalau tidak diotak-atik. Tapi kalau diotak-atik, misalnya dicemplungin batu, maka Allah berarti kan jumlah benda yang ada di kolam itu bertambah berupa batu atau ditambahi air, pasti goyang, ya. Goyangnya air itu dalam rangka mencari keseimbangan baru.
Kalau ada seorang menjadi presiden kok tidak adil, maka masyarakatnya akan goyang. Nah, goyangnya itu ya ada kegelisahan-kegelisahan. Kalau ketidakadilan itu memuncak, maka kegelisahan-kegelisahan itu akan menjadi kerusuhan. Nah, kerusuhan ini berarti dipicu oleh seorang presiden atau raja yang tidak adil. Nah, Allah punya mekanisme itu. Jadi kalau misalnya nanti yang tidak adil, nah Allah nanti akan menunjukkan, nih loh, kalau kamu tidak adil, yang terjadi akan seperti ini. Nah, supaya menjadi pelajaran bahwa next time, lain kali kalau kamu mencari pemimpin, jangan yang seperti itu. Carilah yang bisa melaksanakan ajaran Allah, terutama dalam kemasyarakatan, yaitu membangun keadilan dan mensejahterakan masyarakat. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita pemimpin yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa nazar adalah janji untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nazar tidak akan mempengaruhi keputusan Allah. Hukum melaksanakan nazar bergantung pada isinya. Bisa wajib, bisa haram, bisa mubah. Orang yang melanggar nazarnya sendiri dikenakan sanksi berupa denda. Dendanya memberi makan atau pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, kalau tidak bisa puasa 3 hari berturut-turut. Ya. Semoga Allah menghindarkan kita dari usaha mendikte Allah untuk melaksanakan keinginan kita. Amin.